Hari ini kita belajar sama-sama satu kebenaran itu ada spidol. Haleluya. Ada di tas Papua di ruang tamu ada 3 spidol. Ada satu di kamar. Jadi saudara, makanya saudaraku, gereja tidak pernah bertumbuh karena ada orang empat tipe orang percaya atau tidak ada tim 4 tipe orang ini. Jarang ada dapat orang itu. Saudaraku, kalau ketemu orang-orang yang hati dalam saudaraku, hati dalam saudaraku luar biasa. Bahkan ada yang bilang begini, kita suruh datang tapi capek datang, lagi. Haleluya. Jadi saudara, firman Tuhan itu merupakan peta petunjuk bagi kita. Tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih karena Tuhan berkata. Jadi saudara, kita harus menjadi orang yang rindu dengan firman Tuhan. Saudara, kita hari ini mau belajar sama-sama. Tuhan kasih tahu hampir siang Tuhan bilang begini. Kamu adalah mayoritas. Ya, apa sama-sama kamu adalah mayoritas. Saudara tahu mayoritas? Karena mayoritas itu adalah jumlah, satu keadaan di mana jumlah anggota atau jumlah kelompok tertentu lebih banyak daripada kelompok yang lain. Dan kalau kita lihat secara kasat mata hari ini, memang betul di daerah kita, di negeri kita, sepertinya kenyataannya kita ini minoritas. Dan setan seringkali pakai itu bahasa, mendakwa kita, mengintimidasi kita, membuat kita tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, membuat kita kecut. Maka beberapa waktu yang lalu kita sharing bilangan pasal 13, 14 tentang 12 pengintai, dan cara pandang mereka itu menentukan kita. Hari-hari ini cara pandang gereja itu tidak akan jauh berbeda dari pola-pola yang sudah Alkitab kasih tahu. Akan ada banyak gereja yang seperti pola dari 10 pengintai. Hanya sedikit gereja, sedikit orang yang memiliki pandangan seperti Yosua dan Kaleb. Dan kebanyakan orang lebih mempercayai yang mayoritas. Tapi dalam kebenaran tidak diukur dari mayoritas. Mayoritas atau banyak orang melakukan secara bersama-sama satu aktivitas belum tentu itu kebenaran. Jadi kebenaran tidak ditentukan dari mayoritas. Ada mayoritas yang bersepakat banyak melakukan satu tindakan, belum tentu itu kebenaran. Jadi kebenaran tidak ditentukan dari mayoritas. Tapi kebanyakan orang yang melihat dari kacamata dunia, mereka akan memilih mayoritas. Dan dalam bilangan pasal 13 pulang dari pengintaian, orang Israel semua pro sapu. Orang Israel lebih banyak lebih percaya sapu. Lebih percaya 10 pengintai. Karena mayoritas, dengar baik-baik, walaupun 1000 orang melakukan secara bersama-sama hal itu tidak bisa dikatakan kebenaran. Belum tentu itu kebenaran. Mereka bersepakat bahwa kenyataannya mereka kecil. Mereka sepakat, 10 orang sepakat, dan semua orang Israel mengambil kesimpulan kami sepakat bahwa kami adalah belalang dan orang-orang enak, orang-orang di tanah Kanaan itu adalah raksasa. Kami adalah belalang. Mereka besar, mereka banyak. Itu membuat kita ciut. Bangsa ini telah dibuat ciut oleh setan. Mulai ada polarisasi, patok-patok kita bahasa-bahasa sederhana, tapi itu bahasa yang dipakai oleh setan untuk membuat mengecilkan satu golongan. Haleluya. Tapi Tuhan mau kita melihat dari kacamata Tuhan. Hampir siang saya dibangunkan, saya seperti dipukul bangun begini, dengan satu suara bilang, kamu adalah mayoritas. Lalu saya mencoba pakai kotak saya. Kotak saya sebagai orang biasa. Kita di bangsa ini kita bukan mayoritas, tapi Tuhan bilang bebas bangun, kamu mayoritas. Saya dibangunkan dengan itu. Kamu adalah mayoritas. Kenyataannya kita minoritas, tapi kebenarannya adalah kita. Itu yang Tuhan mau. Gereja dan orang percaya lihat. Gereja dan orang percaya lihat. Orang Israel itu adalah gambaran dari umat Tuhan, dari gereja Tuhan.
Di dalam gereja Tuhan, pemimpin-pemimpin hari ini, mereka melihat dari kacamata lahiriah. Pemimpin negeri, pemimpin gereja, pemimpin kota yang beragama Kristen, mereka masih melihat dari kacamata dunia. Dan orang yang melihat dari kacamata dunia, yang sementara memimpin gereja. Orang yang melihat dari kacamata dunia, yang sementara memimpin bangsa. Orang yang sementara melihat dengan kacamata dunia, yang memimpin kota. Dan banyak dari kita mau dipimpin oleh orang yang melihat dengan kacamata dunia. Kita berkata, kalau raja tidak memiliki visi, tidak memiliki penglihatan Tuhan, maka liarlah bangsa. Kita sementara dipimpin. Saudara, 12 pengintai itu, mereka merupakan kepala puak, mereka merupakan kepala pemimpin, kepala suku. 12 suku itu. 12 orang itu mewakili kepala suku, mereka pemimpin. Israel itu gambar dari gereja Tuhan. Dan mereka pemimpin. Pemimpin yang maju dengan cara pandang dunia. Itu akan membawa, itu bagaikan mobil, saudaraku. Oh, Yesus. Terima kasih. Saudara, sedangkan saudaranya sekedar punya visi atau saudaranya punya mimpi saja itu hanya menunjukkan arah. Arah ini kan ada ini. Arah ini timur, barat, utara, selatan. Saudara punya mimpi itu hanya baru tunjukkan arah. Bahwa keberhasilan itu ada di arah timur atau ada di arah barat. Tetapi hikmat dan pewahyuan itu menunjukkan jalan. Amin. Mimpi itu hanya menunjukkan arah. KMB mau ke Soe arahnya di timur, tapi jalannya kita berkas. Hikmat dan pewahyuan itu akan memberikan kita apa? Petunjuk dan jalan. Visi itu baik, tapi tidak sampai di situ. Kita harus berdiam diri dan menangkap visi Tuhan itu, dan Tuhan akan membawa kita seperti yang sebelum kita sudah sharing apa? Merenungkan firman sampai mendapatkan rema. Itulah yang akan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman yang akan mengarahkan kita. Selama dia tidak gigit saudara tidak boleh gigit dia. Amin. Selama dia tidak gonggong saudara tidak boleh gonggong dia. Amin. Dia akan bereaksi ketika kamu bereaksi. Haleluya. Itu dikatakan amin. Haleluya. Biar segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Kamu bisa tahu pola anjing berdoa, kamu tidak tahu hanya Tuhan itu. Kamu bisa tahu burung memuji Tuhan. Kalau ketemu kamu bilang burung lagi memuji Tuhan, udah sesat. Lu tahu sesat dari mana? Lu tahu sesat apa lu tahu? Lu tahu yang sebenarnya. Lu tahu yang sebenarnya bahwa burung memuji Tuhan itu harus begini. Baru lu bilang ketika dia ada begini. Tuhan yang tahu. Haleluya. Jadi biarkan segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi visi mimpi kita itu hanya kadang memberikan arah, tetapi waktu kita belajar firman, dia akan memberikan apa? Menunjuk jalan. Arah timur. Oh, kamu ke Soe itu di arah timur. Itu arah. Oh, Soe betul Soe di arah timur. Tapi jalan ke Soe dari mana? Lewat berdiam diri, lewat tenang, lewat tinggal tenang, berdiam diri. Tuhan akan kasih jalan. Visi untuk mencapainya harus lewat apa? Gempur firman. Dalam gempur firman kita akan dapat apa? Rema, penyingkapan, rema atau pewahyuan, penyingkapan. Dari satu pasal yang kita baca, itu akan ada pesan spesifik, pesan kuat ya. Itu akan menjadi visi itu akan menjadi arah. Oh, lu akan jadi pemimpin, lu akan jadi guru. Visi. Tetapi firman akan kasih ajar kita setiap hari, menuntun kita setiap hari. Setelah kita dapat visi. Banyak orang lagi dipimpin, banyak gereja lagi dipimpin, saudaraku. Iya. Banyak komunitas lagi dipimpin. Karena kita sudah mungkin salah. Alkitab sebagaimana zaman apa? Zaman Nuh, demikian pula kelak zaman sebelum kedatangan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan ini sama. Kalau zaman Nuh itu orang kawin mengawinkan, ada orang homo, iya.
ada orang lesbi di sana, homo di sana, orang pesta pora minum mabuk. Nanti di zaman kedatangan itu pola. Kalau di zaman bilangan itu orang banyak yang ragu. Sekarang juga banyak pemimpin yang tidak melihat pakai kacamata Tuhan. Haleluya. Mereka tidak akan melihat pakai kacamata. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau ikut yang mana? Ketika kita ikut orang yang tidak memiliki tujuan, kita mengikut satu pergerakan yang tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada visi, tidak ada jalan. Saudara siap-siap, entah tanggalnya kapan. Tapi ini sebuah mobil dan ketong ada di dalam. Dan ini ada sebuah jurang. Tinggal tunggu, sudah tahu kapan masuk jurang. Karena dia sudah tahu, dia jalan-jalan dia sudah tahu. Jadi mimpi itu memberikan kita apa? Arah. Tetapi firman menunjukkan jalan. Kayak kemarin. Cermin itu bisa tahu bahwa kita ini ada pandu. Tapi cermin tidak bisa cabut kita punya pandu. Firman Tuhan itu adalah cermin rohani. Dia yang tahu kamu kekurangan, dia yang sanggup memulihkan kekurangan kita. Itulah firman Tuhan. Jadi dia memberikan arah dan dia juga memberikan jalan bagi kita. Nah, saudara, hari-hari ini kita sementara dipimpin, gereja-gereja sementara dipimpin, orang-orang sementara dipimpin. Orang-orang sementara dipimpin, sementara di bawah. Sementara di bawah. Orang-orang sementara di bawah ke dalam satu pergerakan tanpa tujuan yang jelas. Jadi hari ini kita adalah mayoritas. Kasih tahu di samping kiri kanan kita adalah mayoritas. Kita adalah mayoritas. Gereja yang harus keluar untuk berperang, untuk membawa sebuah perubahan. Kalau kita tangkap ini, kita tidak melihat gereja kita kecil. Gereja ini dibangun di atas dasar air mata, keringat, dan darah. Kalau kita lihat dari kacamata dunia, kita tidak bisa buat apa-apa, kita kecil. Gereja kita kecil dan panjang, memanjang. Kecil kita. Tapi Tuhan mau buka mata rohani kita supaya kita melihat seperti Tuhan lihat. Karena hanya orang-orang yang melihat seperti Tuhan melihat, dia dapat mengerjakan seperti yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Dan kalau Tuhan kerjakan tidak pernah kecil, Tuhan kerjakan besar. Haleluya. Bahkan bangsa-bangsa itu seperti butiran debu, kata firman Tuhan. Bahkan seperti setitik air di dalam timba bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Kita harus melihat seperti Tuhan lihat. Saudara, kita ini mayoritas, kata Tuhan. Tuhan yang bilang kita mayoritas. Kita kuat, saudara. Nah, jadi saudara, kita sementara dibuat dipolarisasi. Kita sementara dibuat dipolarisasi supaya kita tidak menyadari. Makanya kalau kita tidak melihat seperti Tuhan melihat, kita tidak punya visi dan tidak punya jalan, maka kita tidak akan bisa berdampak. Saya senang dengan motonya Paul Grace. Coba kakak adik yang boleh, ibu ketua pengelola boleh sampaikan Paulnya Grace, boleh berdiri sampaikan atau ada keluar Pak? Kakak Misus Ada. Salah satu sampaikan. Ada. Oh ya, tolong. Visi Paul Shining Grace, influencing the nation, impacting generation. Berdampak bagi bangsa dan berpengaruh bagi setiap generasi. Berdampak bagi bangsa dan berpengaruh bagi setiap generasi. Ini yang kita mau, saudaraku. Dan itu hanya bisa terjadi apabila orang-orang melihat dirinya dari kacamatanya Tuhan dan menjalani hidup ini dari sudut pandangnya Tuhan, maka dia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Maka firman Tuhan berkata, jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Jadi apa impact, berdampak, generasi yang berdampak itu yang disampaikan oleh itu moto dari Tuhan. Jadi kita sementara di pola. Saudara, polarisasi ini membuat kita tidak bisa berdaya. Membuat kita menjadi orang-orang yang kecil, orang-orang yang sempit. Mereka selalu bicara kamu minoritas, kami yang mayoritas. Firman-firman yang menggoncang hati kita. Bahkan ada satu tokoh kebangunan rohani bilang begini, jangan pernah khotbah. Sebelum kau khotbah, kau harus terbakar dengan khotbah sebelum orang lain terbakar. Jadi saudara, kita tidak sekedar kumpul-kumpul. Kita mau saudara supaya ada
dampak daripada apa yang kita dengar, saudara. Tahun 2013 beberapa saksi mata masih ada. Dalam puasa selama 40 hari Tuhan suruh kita harus berangkat ke Timor Leste. Puasa selama 40 hari, tapi sebelum puasa 40 hari, saudaraku, itu berbulan-bulan kami adakan pemetaan alam roh dan pemetaan alam nyata. Kumpul data-data. Saya kadang pulang malam pelayanan, saya saksi di Google cari data. Ribuan orang mati di Timor Leste selama perang tahun 75 sampai 99. Ratusan ribu orang mati di sana. Dan darah itu turun ke tanah. Darah itu sementara, darah Habel itu berteriak di tanah. Saudara, waktu kami masuk ke Timor Leste, saudara, di patung tertinggi, patung Kristus Raja, ada momen di saat itu, saudara, ada satu momen di mana kami dari Indonesia, kakak adik dari Indonesia, berdiri dengan anak-anak muda yang ada di Timor Leste, di patung itu, yang ribuan anak tangga, patung tertinggi itu. Kami berdiri dan kami jujur, minta ampun, mengaku minta ampun, mewakili bangsa Indonesia, mewakili tentara-tentara, mewakili pemerintah. Biar bagaimanapun kami adalah bapak kamu. Kamu adalah anak yang baru lahir, kami adalah bapak. Kami pernah melukai kamu. Kami minta ampun atas penumpahan darah yang terjadi. Kami minta ampun, kami berteriak minta ampun. Mewakili pemerintah, mewakili tentara, kami minta ampun. Saudara, waktu kami minta ampun, mereka juga berteriak. Hari ini, kami sebagai anak, kami mengampuni bapak kami. Dan mereka dilawat oleh Tuhan. Mereka dijamu oleh Tuhan. Rekonsiliasi pemulihan terjadi. Saudara, sekarang pola pendekatan untuk masalah di Papua, saudara, pola pendekatannya harus adalah pola pendekatan hati Bapa. Dalam beberapa bulan setelah provinsi ini sudah terjadi, saudara, satu provinsi itu di dalamnya harus ada korem. Kadang ada juga provinsi tertentu yang ada apa? Ya, kodam. Ini satu provinsi harus ada korem. Di dalam ini sekitar puluhan ribu tentara. Satu korem itu sekitar puluhan ribu tentara. Jadi kalau ini provinsi baru jadi, dia sudah mendatangkan ribuan tentara. Kita alasan bahwa kenapa kita harus pemekaran, supaya pembangunan kesejahteraan sosial merata. Itu alasan. Supaya pembangunan bisa merata. Dana bisa terbagi. Kayak Kabupaten Kupang ini. Sulamu itu harus buat kabupaten sendiri. Sulamu Semau sana. Sulamu sana. Ini sampai di Ampuang sana itu harus kabupaten sendiri. Supaya bisa pemerataan. Itu menurut ahli, menurut orang seperti itu. Demikian pula dengan Papua alasan. Pemetaan ini mereka pemekaran supaya ini bisa pembangunan bisa jalan dengan baik. Iya, bisa. Tapi saudara, ada rahasia terselubung. Sampai habis ini kita pulang dengan menangkap pesan dan tugas Tuhan bagi kita. Tidak penting kau sekolah apa, tamatan dari mana, kau gereja di mana. Habis dengar ini, saudara, habis dengar ini firman Tuhan. Pulang hari Senin, kita harus mulai berdampak. Harus mulai berdampak. Kemarin saya sedih. Ada satu anak, dia tulis selamat jalan. Dia sebut bapak itu punya nama dan dia bilang, bapak ini adalah seorang penginjil. Saudara, penginjil di pedalaman Papua sampai ke Tuan di Alor. Sampai ke Tuan di Alor. Ada orang-orang kampung yang petani kebun tapi suka berdoa. Suka berdoa kasih orang sakit, suka berdoa kasih orang-orang susah. Mereka hamba Tuhan. Dan itu orang segan, penjahat itu segan. Itu kadang-kadang mereka bukan tamatan sekolah teologi, tapi mereka adalah hamba Tuhan. Penginjil murni dari kampung ke kampung. Sekarang ketemu orang sudah tahu, hantam-hantam saja. Anak-anak baru pikirin, sudah tahu mana musuh mana. Semua muka sama. Semua seram habis. Kita dilahirkan memang tampang seram begini. Kau tuh bisa rubah, kau tuh sifat, kau tuh punya ini apa bukan. Sifat bisa berubah, tapi muka ini saudaraku. Ya makanya ada sekarang berubah-ubah sedikit, pakai itu zona alamiah. Kau tuh datang begini. Dihantam saja, dibunuh aja kemarin saudaraku. Mereka kasih tahu bahwa ini bapak hamba Tuhan ini. Saya pernah dapat sebuah video saudaraku.
Waktu mereka tendang Bapak tua, lalu mereka bilang, kau pendoa. Mereka tuduh dia mata-mata. Mereka tendang dia dengan sepatu boli, lalu mereka bilang, kau berdoa, kau berdoa. Saudara, ini timbulkan kepahitan. Orang akan benci dengan satu suku. Orang akan benci dengan militer, orang akan benci dengan aparat, orang akan benci dengan satu suku. Itu pekerjaannya setan. Harusnya kita lihat wajahnya, dia penuh dengan kemuliaan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tapi sekarang saudaraku, orang melihat suku-suku tertentu. Orang-orang di sana tuh dendam, sakit hati dengan suku-suku tertentu. Yang ketika jadi tentara, mereka gaya, mereka sombong. Ketika jadi militer, mereka sombong, saudaraku. Itu menimbulkan luka yang sangat dalam. Sampai sini saudara bisa tangkap, saudara. Kita sementara dilemahkan dengan kata apa? Minoritas dan mayoritas. Lalu ini semua. Kalau orang tidak mengerti, orang pikir, oh, dia terjadi. Untuk apa dibangun ini? Untuk apa? Cari pola pendekatan. Kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah. Cari pendekatan yang betul-betul, saudara. Cari pendekatan yang betul-betul. Saudara bersyukur orang tidak tahu sampai hari ini peristiwa tahun 2013 ketika rekonsiliasi di patung Kristus Raja itu terjadi. Orang tidak tahu sampai hari ini. Tapi saya selalu kasih tahu kakak-kakak. Kakak, coba pantau kita lihat kemuliaan Tuhan, kita lihat hari-hari ini. Ada banyak hamba Tuhan yang bisa bebas keluar masuk. Beritakan itu. Masuk ke parlemen, masuk pergi nasihat menteri-menteri di Timor Leste. Masuk pergi nasihat presiden Timor Leste. Supaya sama-sama kita ke OEK untuk pulang dari Upah, dia langsung ke Timor Leste, pergi bertemu dengan presiden, bisa nasihat presiden, bisa sampaikan firman Tuhan presiden. Kita sementara dikecilkan dengan ini program, minta maaf. Kalau Tuhan bilang beranak cucu dan penuhilah bumi, manusia pakai otak ini, Tuhan bilang begini. Kalau manusia penuh bumi, nanti kau makan apa? Tanah di mana pakai betul berkebun, tanah di mana, air di mana betul pakai mandi, kayu api di mana betul pakai bakar. Kalau penuh bumi, dengar baik-baik. Kalau Tuhan yang bilang beranak cucu dan penuhilah bumi, kau jangan atur Tuhan. Kau pun tugas beranak cucu dan melahirkan keturunan ilahi. Beranak cucu tapi bukan sekadar beranak cucu. Anak-anak yang lain bertanggung jawab untuk mereka. Berdoa bagi mereka siang dan malam. Untuk masalah pemenuhan rumah tangga, rumah apakah Tuhan yang bilang. Yang berhak atur kotor sendiri Tuhan. Karena Tuhan yang tebus kita. Kata Joni kalau lebih radikal kalau dikupas tentang obat, tentang farmasi lebih ngeri lah. Tentang obat, tentang farmasi, kata yang bergantung dengan obat farmasi. Kita taati karena kita bilang tunduk kepada pemerintah, taat pemerintah. Kami siap, anak hanya 2 saja. Anak hanya 2. Kami pun anak 2 saja. Tapi di pulau lain di bangsa ini, mereka memang anak 2, tapi mereka diperbolehkan istri 5. Kita baru lahir 2. Mereka tetap 2, tapi dari istri 5. 1 istri lahir. Kita 1 kali lahir 2, orang lahir berapa? 5 kali 2. Mereka 10, kita 2. Kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan, saudara. 2 Raja-Raja 6 ayat 16. 3 minggu terakhir saya berdoa untuk Papua, berdoa sungguh-sungguh. Berdoa, bergumul. Dan sudah hampir 1 bulan kami mencoba rintis. Iya, kami mencoba rintis di salah satu gedung besar di kota ini, kota Kupang. Salah satu gedung besar di kota Kupang. Kami sementara rintis 1 bulan di tempat itu untuk praise and worship, pujian penyembahan. Di situ ada pujian penyembahan. Mereka minta secepat Senin, tapi saya bilang jangan kita taruh target. Oh, memang kita sudah tahu Senin, tapi kita mengambil. Saudara, di sini hanya pujian penyembahan. Ya, ini tempat hanya pujian penyembahan saja. Ya. Di kota ini kami sementara bangun. Saudara, kenapa rumah sakit yang ada di Gaza, rumah sakit mereka bangun atas mereka? Kita juga bisa. Saya tidak mau tempat. Saya tidak mau beberapa tempat yang sementara kita coba masuk untuk kita bangun atas pujian penyembahan. Sementara kami menyembah kurang lebih selama 1 bulan. Di minggu ketiga, di saat kami menyembah Tuhan, di ruangan itu kami berkumpul, saudara, ruangannya kecil.
Ruangannya kecil, kami berkumpul, kami menyembah. Kecil saja itu ruangan, menyembah saudaraku. Sebentar menyembah, sebentar separuh sudah berlutut, separuh sudah menyembah, separuh sudah menangis. Di dalam situ ada beberapa pejabat. Saya malu, saya pendeta, katanya pendeta, tapi saya kalah dari mereka. Itu pejabat kalau sudah menyembah mereka, betul hanya menyembah. Begitu menyembah, holy are you Lord God Almighty, holy is the Lamb, you are holy. Menyembah lama, menyembah masuk dalam hadirat, menyembah. Tiba-tiba kita dengar satu sudah mulai labas dia dalam. Tiba-tiba satu sudah mulai dapat. Dan kalau satu sudah mulai begitu, saudara, seperti dulu kita di sini, seperti yang bisa kita lakukan. Semua tanpa disuruh. Tiba-tiba yang lain sudah mulai tanpa disuruh. Ini baru, ini belum 1 tahun, ini baru. Tanpa disuruh yang lain sudah begini. Aku datang segera, persiapkan dirimu. Aku datang segera. Yang saya kaget beberapa minggu yang lalu, seorang kepala kantor tiba-tiba, saya tidak tahu bahwa dia bisa bahasa roh. Saya tidak mengerti. Kita menyembah, tiba-tiba dia berbahasa roh, lalu dia bilang begini, aku mau anak-anakku kamu pergi dan memberitakan ini. Aku mau kamu pergi dan menjangkau jiwa-jiwa, karena itu adalah isi hatiku. Aku mau kamu keluar dan memberitakan Injil. Tiba-tiba ada satu hamba Tuhan, habis itu satu yang mulai baca firman Tuhan. Dia perkatakan firman, saudara. Berkata, tiba-tiba lagi satu bilang begini, hambaku. Saudara, kan saya sebentar main gitar, saya tidak buka mata. Ketika dia bilang hambaku, saya coba buka mata, ternyata tangannya dia tunjuk begini. Anakku, aku memberikan engkau Papua. Aku memberikan engkau Papua dalam waktu yang dekat. Aku menaruh Papua. Hati. Jangan takut, jangan bertakut. Tuhan sudah menyiapkan itu. Kasihilah daerah itu. Tiba-tiba ada lagi yang sudah berbuat, saudara. Tiba-tiba ada yang sudah berbuat, tiba-tiba ada menyembah, menyembah dan menyembah. Saudara, kita baca sama-sama 2 Raja-Raja 6. Jawab ayat 16. Saudara, pas di ayat 15. Ya, saya mulai dari ayat 15 nanti kita sama-sama di 16-17. Ketika pelayan api Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah Tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada, ya sama-sama ayat 16, 1, 2, 3, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan dan kereta berapi. Saudara, sampai sini saudara tangkap, kita tidak lama. Sampai sini saudara tangkap, amin. Orang Israel berperang dengan orang-orang Aram. Raja Aram menyusun strategi untuk menghancurkan Israel. Tapi ketika mereka mau turun untuk bergerak, Nabi Elisa bikin kasih tahu sama raja, kamu jangan lewat jalan ini, kamu jangan ikut jalan itu, karena orang Aram ada di sana. Jadi ketika orang Aram turun, mereka tidak pernah berhasil. Mereka selalu gagal, mereka kalah. Tiba-tiba Raja Aram begitu geram. Ini pasti ada mata-mata dari dalam. Pasti ada orang dalam yang bongkar ini rahasia. Lalu dia mau tahu siapa yang bongkar ini rahasia, sehingga kita selalu kalah. Ternyata saudaraku, anak buah dari Raja Aram bilang begini, bukan mata-mata dari dalam, tapi penyebab kenapa kita mau turun perang kita selalu digagalkan. Karena di Israel ada satu nabi, namanya Elisa, yang selalu tahu pergerakan kita,
Makanya dengar baik-baik. Pergerakan musuh hamba Tuhan harus tahu. Gereja harus tahu. Jadi ketika Aram mau berperang dengan Israel, kalau tidak ada nabi, selesai, habis. Tapi ketika Aram mau berperang, raja harus tahu. Elisa kasih tahu di raja. Jangan lewat itu jalan, lo ada turun di situ. Betul loh, orang Aram pison ada, gagal. Akhirnya orang jengkel, kenapa? Oh, ternyata ini penyebabnya adalah Elisa. Maka orang bilang apa? Cari dia di kota mana? Cari dia. Lalu saudara mereka pergi mengepung tempat di mana Elisa berada. Mereka mau membunuh Elisa. Kenapa? Karena kalau Elisa mati, maka selesai. Itu yang disebut dengan apa? Impact. Satu orang tapi berdampak. Gereja yang harus kasih tahu ini bangsa. Solusi ini bangsa mau dibawa kemana? Ini kota mau dibawa kemana? Amin. Gereja yang mesti kasih tahu. Kalau kita tahu dibukakan mata roh penting, gereja model apa? Gereja di bawah pohon juga. Kalau dia mengerti, dia menentukan nasib bangsa. Dia menentukan nasib kota. Akhirnya saudara mereka tahu otak dari semua pergerakan ini yang selalu gagal, otak penyebabnya adalah Elisa. Mereka pergi untuk mengepung ayat 15. Banyak sekali mereka. Terpujuk pagi-pagi. Elisa pun bujang. Dia pun anak buah, dia pun pembantu bangun dia begini. Awi, semua musuh kepung mati. Habis potong, musuh kepung mati kita. Tapi jawab Elisa bilang apa? Dia jawab bilang apa? Haleluya. Dia jawab bilang apa? Dia bilang jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita. Kita mayoritas. Amin. Amin. Saya tidak dapat ayat ini. Tuhan hanya kasih pukul satu bangun di sini. Kamu adalah mayoritas. Kamu harus tahu di gereja kita adalah mayoritas. Kenapa kok bujangnya lihat, pembantunya lihat musuh lebih banyak, tapi kok Elisa lihat mereka lebih banyak, yang menyertai Elisa lebih banyak. Kenapa Elisa bilang begitu? Kenapa kakak adek? Karena Elisa melihat dari kacamatanya Tuhan. Jadi pemimpin, jadi kepala, jadi pemimpin apa saja, kita harus melihat seperti Tuhan lihat. Kalau tidak selesai, haleluya, habis kita. Sekarang perang lawan setan tidak tinggal lihat, sudah cuma main-main sekarang. Sudah main-main, saudara. Bersyukur saya senang Bapak Mama kakak Jumat masih ada. Tinggal gerak saya untuk cari orang berlari. Kerja orang ini kerja berat. Atau musik orang jangan main-main. Kita bukan gereja ini sembarang. Bukan sekedar kumpul-kumpul di sini. Kita tahu Bapak Mama sudah lewat berapa gereja kita tentang ini. Karena Bapak Mama mengerti kita bukan sekedar kita. Nah jemaat yang kuat begini, baru ada lagi yang datang tambah-tambah. Untuk bukan gila mau tambah-tambah penduduk di sini. Tapi perlu mau untuk sama-sama dibentuk, diproses, mari untuk sama-sama. Karena untuk punya visi yang besar. Hamba Tuhan dia berdiri bagi. Saya tahu hamba Tuhan yang tadi dibunuh, yang diinjak. Dia juga mau berdiri bagi tanah. Tapi dia harus mati. Dia bilang apa? Jawabnya jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoa Elisa. Tugas pemimpin. Berdoa supaya jemaatnya memiliki pandangan ke Tuhan. Ahli-ahli rohani yang memiliki pandangan ke Tuhan. Sahabat-sahabatnya, anak-anak didiknya memiliki pandangan ke Tuhan. Karena kalau kau lihat terhadap semata, kau akan mundur, kita akan kecewa, kita tidak akan maju. Kau akan dibilang kau minoritas. Ini bahasa-bahasa dari saudara. Ini bahasa mengetirkan kita. Jangan maju, kau tidak bisa. Dia bilang dia berdoa supaya bisa. Berdoa dari Tuhan, buka kiranya mata supaya dia melihat. Maka Tuhan membuka mata bila itu, sehingga dia melihat apa? Sama-sama. Apakah gunung itu penuh dengan? Saya kira kita mayoritas.
Hanya orang-orang yang menangkap seperti Tuhan tangkap, kita akan dapat melakukan perkara-perkara besar. Saudara, kita bisa bilang kita mayoritas apabila kita melihat dari kacamatanya Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan, dari cara pandangnya Tuhan. Maka kita bisa lihat bahwa kita adalah apa? Mayoritas. Kalau tidak, kemuliaan hormat syukur bagi Tuhan. Tahun 2012-2013 oleh anugerah Tuhan, saya sempat sharing ini di KKD ini. 3 minggu yang lalu saya sharing di KKD. Kami pulang pelayanan sudah capek. Saya suka orang ini suka sharing KKD. Ya. Saya pergi pelayanan, saya bilang mereka, kamu harus kasih berapa uang dia pulang, atau terus kasih berapa yang lebih dulu dengan kemudian ya. Itu sah. Terus kasih kopi apa yang penting kalian suka om. Kalau orang yang bekerja suka om. Kami sudah pulang capek-capek, kami ngomong di dalam di teras. Eklesia mau sebalik saya Bapak, kalian semua supaya dia masuk. Saya tidak sekarang sembarangan. Kita bukan orang sembarangan. Kita bukan sembarangan. Dia masuk. Kalau sudah jauh, dia bukan sembarangan. Masuk. Ya. Begitu omong 3 hari kemudian. Makanya saudara, hari-hari ini kita harus bangkit. Adik-adik yang sudah ikut pergerakan 12 pintu gerbang, 12 pintu gerbang Indonesia, 12 pintu mutiara Indonesia yang sudah ikut setiap hari Kamis, adik-adik tetap ikut sampai 2 tahun. Tetap ikut sampai 2 tahun. Tujuannya apa? Lebih baik kita mulai walaupun sedikit daripada tidak sama sekali. Secara hitung-hitungan fisik kita sudah kalah setara, tetapi kita melihat dari kacamata itu. Saya percaya akan ada muncul pengusaha-pengusaha yang luar biasa, orang-orang yang dahsyat. Berapa banyak yang sudah ikut setiap hari Kamis? Jangan tidak ikut setiap hari Kamis harus ikut. Karena itu disetting oleh anak-anak Tuhan yang lagi tangkap fisik. Kalau sudah boleh terlambat, kita memulai walaupun sederhana, ketemu mulai. Itu anak-anak yang sementara ketemu bina orang, saudara, kita sementara ambil anak-anak dari seluruh ini. Ini anak-anak, ya kita sekarang dapat jatah sumbang. Anak-anak sekitar 70-an orang kita dapat. Ya. Saya mungkin sekitar tanggal 28 sampai tanggal 1. Saya punya waktu untuk pembekalan. 70 anak ini bukan hanya satu sekolah pendeta, bukan sekolah pendeta. Ini sekolah hukum, sekolah ekonomi, ini sekolah bisnis, ini sekolah-sekolah. Jadi saudara, kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, maka gereja ini dapat melakukan perkara-perkara besar. Kita bukan hanya sekadar datang. Setan mau tipu kita bukan tetap di tembok di blok P10 nih. Nanti di minggu 1 yang palese. Kajo bang, kajo siapa mau gila urus begitu. Toto mau urus keluar. Kita visi besar. Bukan besar. Amin. Potong harus terbakar. Potong sudah di pola ini. Sudah dikasih kasihan. Siapa mau tolong ini? Insya Allah ini babak belur sudah ini secara fisik. Potong harus kasih tahu mereka. Kamu harus lihat dari kacamata Tuhan. Kalau kamu hanya harap senjata, kamu habis. Tidak bisa. Anak-anak di sini potong peta. Siapa yang mau sekolah, potong peta dia baik-baik, pemetaan baik-baik. Kakak adik, kalau kakak adik baca tadi raja-raja, kakak adik kalau baca itu raja-raja ayat ya 16, 17, terus lompat ke ayat 18. Ya. Orang baca ayat 18. Jika orang-orang itu mendatangi dia, Ya. berdoa Elisa kepada Tuhan, bukakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibukakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Terima kasih kakak. Jadi orang-orang Aram tuh yang mau datang ke Elisa tuh mau serbu Elisa, mereka punya mata dibuka. Ya terus kakak lanjut. Kemudian berkata Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Ya, oke, kakak tanya situ, Kak Jomar itu. Ini dorong datang nih. Dorongnya mau datang bunuh Elisa nih. Tapi Tuhan buntakan mata mereka, Elisa bawa. Hari itu pelajarannya ke situ. Sini. Lihat, musuh. Hari mari sini. Ini di penjara. Lalu Elisa bawa ke mana?
Samaria itu mana? Samaria itu ibu kota Israel. Dibawa masuk orang tua bilang bungkus. Bawa bungkus mereka. Masuk di markas itu bungkus orang tua belum mati. Mati. Dia bawa. Itu bukan jalan mesin. Dia bawa pergi ibu kota. Ini daging. Terus kakak, ya. Kemudian segera setelah mereka sampai ke Samaria, berkata Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. terus ya. Terus kakak. Lalu bertanya Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Bunuhkah mereka Bapak?" Ya, sampai situ kakak terima kasih. Dengar baik-baik kakak. Ayat 21. Setelah mereka sudah ini suara nyawa ini daging ini. Raja bilang, aduh, mati. Itu orang Kupang kalau begitu, orang Kupang kalau dapat musuh itu dong pukul kiri, makanya bijang dengar. Bosan jangan jago-jago buat kerusuhan di Kupang, minta maaf. Tahun 98 kerusuhan tidak sampai 3 hari, lumpuh total di kota. Baru dong tahu, oh di Kupang ada Tuhan. Dan di Kupang anak-anak otak lain. Jadi ini semua sebelum mati, orang pukul. Akhirnya raja bilang apa? Bertanyalah raja kepada Elisa. Tatkala melihat mereka, bunuhkah mereka Bapak? Raja panggil Elisa siapa? Raja panggil Elisa Raja panggil Elisa Bapak, kau bunuh dong kau. Tapi raja bilang apa? Tetapi jawabnya, jangan biasakan kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu. Tetapi apa? Hidangkanlah makanan terus dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum, lalu pulanglah kepada Tuhan mereka. Disediakanlah bagi mereka apa? Jamuan makan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi apa? Gerombolan. Sejak itu tidak ada kekacauan, saudara. Caranya Tuhan. Tentara pakai dukun cara, kau juga pakai pumpa saudara Papua dipakai. Ini Daud dan Goliat berkerufuk ini. Sampai baru-baru peluru habis, ternyata pemimpin terpaksa harus jual ganja. Jual ganja supaya bisa beli peluru. Lu sudah bisa. Elisa ada di situ, memberi dampak, saudara. Dia kasih tahu cara penyelesaian ini masalah, ini bangsa harus seperti ini. Raja bilang, "Kau bunuh dia, suka." Tapi dia bilang, ini bahasa dia bilang begini. Ya, dia bilang begini. Tetapi jawabnya, jangan biasakan kau bunuh yang kau tahu. Dia tahu. Dia nasihat, kalau boleh main pedang, jangan biasakan main pedang. Bahkan waktu Petrus potong itu telinga itu orang yang datang mau tangkap Yesus itu, Tuhan bilang ke Yesus, siapa main pedang dia mati di pedang. Jadi ini satu raja ini dia mau main pedang, langsung Elisa bilang, jangan biasakan main pedang, jangan biasakan pakai kekerasan, pakai cara-cara dunia tidak. Lalu caranya bagaimana? Kasih makan pakai cara Tuhan. Mulai dong makan habis kenyang pulang, sudah ada kekacauan. Ini daerah kalau mau pulih, soalnya bisa pakai cara lain. Kita harus pakai cara. Bantu doa kalau Tuhan izinkan kita ke Papua. Walaupun kita hanya bagian kecil, tapi mari kita tabur, kita tanam benih, kita pergi ke tanam benih. Setitik benih, kita percaya Tuhan akan menumbuhkan benih untuk tanah Papua. Yang rindu melihat Papua dipulihkan. Saya tidak tahu uang dari mana. Kemarin petunjuk saya bilang, saya belum pergi kapas uang Papua. Saudara dengar baik-baik. Raja panggil Elisa siapa? Kita ulang. Raja panggil Elisa siapa? Hamba Tuhan gereja harus menjadi bapa untuk semua bidang. Dia harus menjadi bapa untuk penderita, dia harus menjadi bapa untuk pengusaha, dia harus menjadi bapa untuk semua bidang. Kakak minta maaf, kenapa yang jadi pejabat orang Kristen tapi mereka kurang ajar, mereka tidak tahu gereja? Karena mereka tidak pernah dapat makanan dari gereja, mereka tidak pernah disuap dari gereja, mereka tidak merasa bahwa gereja sebagai bapa. Gereja itu harus menjadi orang tua, menjadi bapak, menjadi ibu. Gereja yang harus bersalin calon pemimpin, mengandung calon pemimpin, lalu lahirkan calon pemimpin, didik calon pemimpin, ajar calon pemimpin, kasih makan calon pemimpin, kasih susu calon pemimpin. Dia bertumbuh menjadi anak yang baik. Kalau dia betul-betul anak yang baik, dia tidak berkurang ajar, maka dia akan ingat Tuhan dan dia akan ingat gereja.
Sekarang berapa banyak anggota dewan, anggota DPR di daerah ini, di provinsi ini yang beragama Kristen, tapi mereka tidak peduli dengan gereja karena mereka rasa mereka tidak bertumbuh di gereja, mereka tidak diberi makan di gereja, bukan gereja yang melahirkan mereka. Mereka tidak pernah dibesarkan, jadi yang tidak salah mereka kalau mereka tidak peduli gereja. Kakak, ini rahasia, saya tahu mungkin ada yang suka. Jadi hamba-hamba Tuhan itu harus menjadi bapaknya pemerintah. Pakai cara Elisa bisa menang. Dia punya cara apa? Dia pakai cara bukan cara militer. Cara militer kalau begitu harus ditumpas, harus dibunuh. Dapat musuh harus dihantam. Ini sonde kasih makan habis suruhku. Habis itu kacau aman. Pakai cara. Jadi saudara, kita adalah kalau kita lihat mayoritas, maka kita bisa lakukan perkara besar. Percayakah lewat gereja ini mampu melakukan perkara besar bagi Tuhan? Percaya. Saya minggu lalu waktu habis semua pulang minta terbanting di situ berdoa, Tuhan tolong gereja ini, Tuhan tolong gereja, Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan kasih tahu, Tuhan bukakan dalam begini. Setan sementara asam dengan kamu, setan sementara benci, dia sementara panas dengan kamu. Dia begitu benci, dia ingin supaya kamu hancur. Kemudian hanya bagi Tuhan, karena dia lihat sekarang hanya beberapa yang sementara bergerak, termasuk gereja ini yang sementara. Sementara dia benci, dia marah. Ketika Tuhan kasih tunjuk itu, lalu Tuhan bilang begini, setan sementara benci gereja ini. Dia punya mimpi, dia pikirin Tuhan bagaimana supaya gereja ini bawa betul, supaya gereja ini hancur, diporak-porandak, hancur dari dalam, dari luar. Satu tersinggung, satu kecewa, satu bosan, satu kasih jatuh, saudara harga dia hancur bawah. Itu kerinduan setan, itu peta setan, itu Tuhan buka. Ini jangan busuk kau. Kau tidak pernah merasa bisnis. Saya tahu tidak boleh. Busuk kau. Kau tidak akan pernah berhasil. Kau tidak akan pernah berhasil di gereja ini. Kalau kita lemah, kita turun terus. Bagi semua yang katakan, hai busuk kau. Kau tidak akan pernah bisa menang. Bagi dia, hai busuk kau. Kau tidak akan pernah bisa menang. Kalau sudah kita bawa peluru dah baik. Kalau kita bawa peluru kita habis, maka selesai. The end, tamat. Habis, selesai. Kenapa? Karena 13 orang, 12 orang yang pergi, saudara hanya 2 orang, 10 orang. Itu di dalam pasal 13, 12 orang yang pergi. Berapa yang percaya? 2. Itu pola berlaku setan dan oleh anugerah Tuhan kebetulan kakak ini termasuk dalam golongan Yosua dan Kaleb. Makanya setan mau aja betul supaya fokus. Hei, kita punya skop bukan ini apa tembok. Hanya urus ini, senangkan satu hati ini, senangkan satu Kamis menangkan begini. Terus tidak lebih luas skop kita. Bongkar tembok-tembok yang ada, hancurkan semua. Hari ini kita keluar dan kita akan diberkati Tuhan. Saudara, kita bukan minoritas, tapi kita adalah mayoritas. Sama-sama bilang, saya mayoritas. Saya mayoritas. Daniel 11 ayat 32 bagian akhir. Daniel 11 ayat 32 bagian akhir. Daniel 11 ayat 32. Ya. 32. Ya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan berpindah. Umat yang mengenal Tuhan, dia kuat. Hanya kalau mengenal Tuhan itu, kita akan kuat. Daud dikenal dengan Tuhan. Kalau kau kenal Tuhan, kau perlu kau gereja. Ini mewah. Kau gereja di bawah pohon beringin. Kalau kau kenal Tuhan, kau mencukir balik bangsa ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini gereja terlalu mewah. Makanya saya tidak perlu mau terlalu bersyukur sudah ada ini. Tinggal tambah rambut. Sebelum Nabi Sumbang berapa teman-teman gereja di bawah pohon, gereja tahu dari sini gereja rumah di bawah pohon. Kenapa terlalu? Saya perlu kayak orang-orang membayar itu. Yang Tuhan rindu apa? Yang Tuhan rindu kita mengenal Tuhan. Haleluya. Satu firman terakhir kau akan berdoa. Mazmur yang 2 ayat 14. Dan sudah tahu Tuhan mau dari kita melintas. Mazmur yang 2 ayat 14 kita sama baca. Ya 1, 2, 3.
mulia. Bersama dengan Tuhan kita akan cakap melakukan perkara besar, dan Tuhan injak para lawan. Kuncinya bukan kita, tapi kuncinya apa? Bersama dengan Amin. Buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.